Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mau disorot Pak ini Abdal? Rin. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia terangsanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak mengangkat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil
Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Agar kegiatan kita ini menjadi hikmat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan kepada Bapak Epri Deplin untuk dapat memimpin doa. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, hadirin yang berbahagia. Marilah kita berdoa mulai khusyuk menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya berharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara panen hasil belajar pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kota Bengkulu yang diselenggarakan oleh Balai Guru Penggerak PGP Bengkulu. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti rangkaian kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak hingga panen hasil belajar hari ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat mengimplementasikan dalam praktik baik dan aksi nyata di pembelajaran dan institusi tempat kami bertugas. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami berbakti, dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Kepala Balai Guru Penggerak kepada Bapak Henry Winardi MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera semuanya. Yang kami hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kodim Kota Bengkulu atau yang mewakili, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak
Bapak Kapolresta yang dalam kegiatan ini menghadirkan yang terhormat Bapak Kasat Lantas AKP Perdana Mahardika Sarjana Ilmu Kepolisian Mas Tersebut. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu yang hari ini diwakili oleh Bapak Kabid PPKM Sapri SPD. Yang terhormat Bapak Kadis Dikbud Kota Bengkulu yang dalam kegiatan ini diwakili oleh yang terhormat Sekretaris Dinas Bapak Dianto MPD. Terima kasih Bapak sudah hadir. Yang terhormat Bapak atau Ibu seluruh pengawas dan kepala sekolah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, khususnya berat CGP dan BP. Terima kasih sekali dengan penuh semangat. Hadirin yang kami muliakan, izinkanlah dalam kesempatan yang baik ini saya mewakili Kepala BGP Provinsi Bengkulu yang kebetulan hari ini ada 4 kabupaten yang sudah melaksanakan pada hari serempak beliau ke Kaur, dan hari ini untuk kota diwakilkan saya sebagai penanggung jawab. Izinkan saya memanjatkan bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan saling berinteraksi, saling berkomunikasi, serta bertukar informasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya di Kota Bengkulu dalam aktivitas program calon guru penggerak yang khususnya pada kegiatan lokakarya ke-7 atau lokakarya panen hasil atau lokakarya disertasi yang akan menentukan lulus tidaknya CGP ini yang selama 6 bulan telah melaksanakan pendidikan baik daring maupun luring, yang diikuti oleh 40 peraih CGP yang diampu atau diasuh oleh 8 orang BP. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang kami hormati, semua pihak yang telah menyempatkan diri hadir pada acara ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan semuanya yang hari ini dengan penuh semangat dari tadi malam mempersiapkan ini. Dalam rangka penyambutan akhir dari kegiatan CGP Angkatan 5 ini, kami selaku wakil instansi BGP yang merupakan ujung tombak dari Dirjen BPK, silakan Pak Sapri ya. Saya ulangi, kami selaku wakil instansi BGP yang merupakan ujung tombak dari BPK Kemendikbud mengucapkan selamat kepada semua calon CGP. Harapan kami pada pleno nanti semuanya lulus, harapan kami. Tapi penentuannya nanti pada share video yang akan dibuat. Jadi video nanti akan kami bawa dalam rapat pleno, kemudian akan diterjemahkan oleh para asesornya dari UGM, dari UI dengan standar minimal pendidikannya S3. Sekali lagi kami mohon persetujuan dan mohon maaf pada seluruh hadirin tadi terlambat 15 menit, semoga nanti bisa diedit, kalau tidak ya itulah. Berikutnya untuk membuka acara secara resmi ini kepada Bapak, mohon maaf, Bapak Sekdis Dikbud Kota Bapak Dianto nanti untuk membuka acara ini secara resmi. Sebelum kata sambutan ini kami akhiri, izinkan saya untuk bukan mengiklankan, menyampaikan kembali kenangan-kenangan lama Bapak, bahwa tes seleksi CGP Angkatan 5 ini Bapak dan Ibu dimulai pada Oktober 2021. Bisa dibayangkan 2021 sekarang sudah Desember 2002, jadi hampir 1 tahun. Kemudian pengumuman lulusannya tanggal 20 April 2022. Kemudian selama 6 bulan, karena waktu itu ada pertengahan Juni, Juli, Oktober karena masa pandemi. Kemudian karena perubahan nomenklatur, kami dari Dirjen PAUD dan Dikmas di bawah Kementerian Kemendikbud dimutasi semuanya ke Dirjen GTK untuk menangani guru penggerak ini. Oleh karena itu, sebelum nantinya kelulusan ini kami serahkan kepada Dinas Dikbud Kota, inilah yang kami persembahkan bahwa kami dari kementerian sudah mengelola begitu insen selama 6 bulan dengan dana yang begitu besar. Semoga nanti kelulusannya lulus semuanya, dan mohon amin, dan mohon nanti dari Pemda
sayang ini dari Pemda Kota belum hadir untuk bukan menyanyiakan, untuk memanfaatkan ke 40 kalau nanti lulus semuanya untuk kembali menjadi pengelola manajemen sekolah sesuai dengan struktur yang ada. Demikian, sekali lagi mohon maaf atas keterlambatannya, ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Demikian kata sambutan, ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan. Kata sambutan yang pertama dari perwakilan calon guru penggerak kepada Pak Dedi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bengkulu atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota, Bapak Dr. Rizdianto MPD. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kasat Lantas Polresta Bengkulu. Yang saya hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Pak Handri. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, di mana ada calon guru penggerak di sekolahnya dan kepala sekolah yang ada di lingkup undangan ya. Kemudian yang saya hormati pengajar praktik, yang saya hormati segenap panitia kegiatan dan tamu undangan yang berbahagia, dan tak lupa yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Bengkulu yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat karunia-Nya kita berkesempatan hadir di kegiatan ini hari Kamis 22 Desember 2022 bertepatan dengan Hari Ibu untuk mengikuti kegiatan Lokakarya 7 panen hasil pendidikan guru penggerak angkatan ke-5 dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita berada di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan pada saat ini. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk mewakili rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Bengkulu untuk menyampaikan sambutan, kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan ini. Suatu pengalaman yang sangat berharga bagi saya, bisa menjadi orang-orang yang bergabung di suatu komunitas yang sangat bagus ya, komunitas guru penggerak yang nantinya ini akan menjadikan diklat untuk sebagai pemimpin pembelajaran. Saya hanya seorang guru biasa yang awalnya merasa kaget di perjalanan pengumuman dari rekrutmen dari guru penggerak angkatan ke-5 pada Oktober 2021, tetapi atas berkat dukungan dari kepala sekolah termasuk rekan sejawat, akhirnya memberanikan diri untuk mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi mulai dari tahap 1, mengisi esai, kemudian melengkapi CV hingga akhirnya lolos di tahap kedua, mengikuti wawancara, kemudian simulasi mengajar, dan akhirnya di bulan April sebanyak 40 orang dari kita calon guru penggerak yang akan lulus untuk mengikuti pendidikan yang dimulai pada 18 Mei 2022 dan 19 Mei-nya itu Lokakarya 0 di Bengkulu, yang sampai detik ini kita berada di Lokakarya ke-7, suatu perjalanan yang sangat panjang yang kita rasakan dan penuh perjuangan. Kemudian rasa syukur saya ucapkan juga
ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu fasilitator kami, ada Ibu Iren dan Ibu Tia. Kemudian ucapan dan penghargaan kepada pengajar praktik kami, ada Ibu Apriansi Heni, kemudian Ibu Eni Yuliani, Ibu Maryuti, Ibu Misni Askaiti, Ibu Samayeni, Ibu Priyanti Yuliana, Ibu Sukabit, dan Ibu Tibi Sumarni. Terkhusus bagi saya sebagai di kelompok A2, pengajar praktiknya ada Ibu Titi yang sudah memberikan dorongan, kemudian kekuatan juga selama mengikuti pendidikan ini di pendampingan dan di lokakarya. Terkhususnya juga untuk fasilitator kami di kelompok saya sendiri ada Ibu Tia Fitriano kita yang memberikan pembelajaran secara daring PIKON yang sangat luar biasa selama 6 bulan terakhir ini. Kemudian tak lupa ucapan terima kasih kepada Balai Guru Penggerak sebagai pelaksana kegiatan yang sangat luar biasa dukungannya untuk menghandle kami dalam proses menuju slogan yang dicita-citakan oleh Pak Nadiem Makarim, ya, Merdeka Belajar, yang salah satu episodenya episode keempat yaitu pendidikan guru penggerak, dan sekarang sudah launching sampai 22 episode. Kemudian terakhir ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang sudah memberikan dukungan bagi kami di tingkat SMA dan SMK, dan juga Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk tingkat Dikdas, ya, TK, SD, SMP, selama mengikuti kegiatan ini mulai dari pemberkasan, pembuatan SPT dan segala macam, dan kepala sekolah tempat kami mengajar yang selalu memberikan dukungan penuh karena perlu waktu juga pada saat PIKON dan segala macam, harus menyesuaikan jadwal, dukungan moral, batin, dan juga sarana prasarana itu sangat kami ucapkan terima kasih. Oke, untuk kesan saya selama pendidikan guru penggerak ini, karena dia 6 bulan, pembelajaran yang pertama adalah nilai dari guru penggerak itu saya dapatkan. Karena di sini ada dari Merdeka Belajar yang diterapkan itu ada nilai kolaborasi. Jadi kolaborasi inilah yang terus digembar-gemborkan yang pertamanya untuk kita bekerja sama, karena arah dari pendidikan kita di sini adalah harus bekerja sama. Kemudian dalam pembelajaran terakhir itu ada refleksi. Kita harus selalu melihat apakah pembelajaran kita di kelas itu sudah baik atau belum, dan melakukan perbaikan terus-menerus. Karena guru penggerak itulah adalah dia menggerakkan dirinya dulu, menggerakkan orang lain, baru bisa komunitas yang dia gerakkan. Kemudian ada nilai berpihak pada murid dari filosofi KHD, menghamba pada murid. Dalam hal ini bukan artinya kita merendahkan diri di hadapan murid, bukan. Artinya segala guru yang sejati itu adalah guru yang selalu mencurahkan apapun itu untuk muridnya di sekolah maupun di luar. Jadi itu arti dari menghamba pada murid yang sudah difilosofikan oleh Bapak Pendidikan kita di Anjar Jawa Utara, dan juga nilai-nilai yang lain yang sangat banyak, ya, termasuk juga peran kami nantinya setelah kegiatan ini berakhir, karena akan ada peran untuk menggerakkan komunitas pembelajaran di lingkup kita masing-masing, terkhususnya di unit kerja kita. Kemudian dalam perjalanan ada materi yang sudah disampaikan, karena di sini Merdeka Belajar, alur Merdeka sangat terasa. Yang jelas penerapan teknologi sangat kami rasakan di sini, pembuatan video, kemudian melaksanakan LMS, Learning Management System, yang membuat kami merasa bahwasannya di abad ke-21 ini memang keterampilan 4C ini memang harus ada di kita sebagai guru, ya, di lingkup pendidikan kita masing-masing, di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian semoga nantinya kita sebagai calon guru penggerak ini dapat memberikan kontribusi, jangan sampai stagnan di sini saja, berhenti di sini. Artinya ada keberlanjutan dari program ini, yang nantinya kita sebagai pemimpin pembelajaran itu tidak hanya di kelas, tapi bisa menggerakkan komunitas, menggerakkan rekan kerja untuk selalu berkolaborasi dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Oke, setelah mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini, banyak program yang sudah kami lakukan, kami praktekkan. Saya dan rekan-rekan khususnya guru penggerak sudah banyak melakukan aksi nyata. Saya berharap nantinya aksi nyata yang sudah dilakukan ini dapat terus-menerus dilakukan, dan karya-karyanya itu dapat terus kita buat, ya. Kemudian akhir kata, bagi Bapak Ibu calon guru penggerak, dengan semboyan kita Merdeka Belajar untuk selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak,
semangat selalu untuk mewujudkan merdeka belajar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan selanjutnya dari perwakilan pengajar praktik kepada Ibu Priyanti Yuliana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpantun dulu ya. Boleh. Kalaulah sayang, katakan saja. Cakep. Kirimlah surat jika kau malu. Asik. Sambutlah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, yaitu Bapak Dr. Handes Gianto MPD. Yang saya hormati Bapak Kadis Provinsi yang diwakilkan oleh Kadis PTK, yaitu Bapak M. Sapili SPD atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala BGP yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Handri Winardi MPD. Yang saya hormati Bapak Kapolresta Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kasat Lantas AKP Perdana Mahardika SIPK. Yang saya hormati Bapak Kabid Dikdas Pak Zainal Azmi, Bapak Ibu pengawas, para tamu undangan baik dari provinsi ataupun dari Kota Bengkulu, Bapak Ibu kepala sekolah yang luar biasa yang saya hormati, mereka adalah orang-orang hebat. Yang saya hormati pengajar praktik, ya, pengajar praktik rekan sejawat saya, Bapak Ibu CGP yang sebentar lagi akan melepaskan huruf C-nya menjadi guru penggerak yang luar biasa, yang saya banggakan dan saya cintai. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Sang Pemilik Alam, karena atas rahmat dan kasih-Nya lah kita bisa sampai di titik ini selama berselancar lebih kurang 6 bulan, boleh dikatakan setahun ya Pak. Masya Allah, ada tremble sedikit, maaf Bapak Ibu ya. Selama berselancar selama kurang 6 bulan dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak, selawat beriring salam tentunya kita selalu curahkan dan kita kirimkan kepada junjungan kita, sang suri teladan kita, yaitu sang pencerah kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau nyala kita bisa sampai pada titik ini. Bapak Ibu hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berbahagia, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk berada atau hadir di sini dalam rangka menghadiri panen hasil raya. Ini merupakan suatu motivasi yang luar biasa kepada para calon guru penggerak kami.
Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya saya memberi pemahaman apa itu keberadaan kami, yaitu pengajar praktik di sisi CGP. Pengajar praktik adalah salah satu program pendidikan guru penggerak yang tugasnya mendampingi para CGP ini. Kami adalah seorang mentor atau coach untuk mereka. Dalam hal ini lebih kurang selama 6 bulan kami mendampingi mereka dalam rangka melaksanakan pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu, tugas kami di sini pertama, kami mendampingi mereka selama pendampingan itu mulai dari pendampingan 1 sampai pendampingan 6 sampai hari ini dan bahkan. Kemudian kami memfasilitasi loka karya, mulai dari loka karya orientasi sampai hasil panen raya ini, sampai loka karya ke-7. Yang ketiga, kami pun juga melakukan evaluasi dengan memberi umpan balik kepada calon guru penggerak. Yang keempat, tugas kami juga membuat laporan kepada Kemendikbud Pusat capaian praktek mereka sejauh mana. Kemudian tugas kami juga membantu memfasilitasi mereka merefleksi diri dan melakukan tindak lanjut. Itulah yang kami lakukan lebih kurang selama 6 bulan ini bersama mereka. Dalam waktu 6 bulan ini mereka itu diberikan kompetensi, yaitu kompetensi kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan dalam memimpin suatu lembaga mungkin nantinya atau dalam komunitas kecil, dan paling kecil itu di komunitas kelasnya. Ada 10 modul yang mereka bahas. Luar biasa Bapak Ibu, kompetensi-kompetensi yang mereka dapatkan itu dalam rangka apa? Pemerintah dalam program pendidikan guru penggerak itu mempersiapkan calon-calon pemimpin, khususnya pemimpin di Bengkulu ini. Jika mereka diberi peluang dan diberi kesempatan untuk melakukan terobosan dan inovasi, saya yakin dan percaya 1 tahun ke depannya, insya Allah Provinsi Bengkulu, khususnya juga di kota Bengkulu ini, pendidikan akan lebih pesat. Jadi saya yakin sekali dengan mereka. Mereka luar biasa. Dalam hal ini kami sebagai PP pun menganggap mereka itu adalah orang-orang hebat, yang memang mereka adalah orang-orang yang punya talenta kepemimpinan yang sudah diseleksi oleh pemerintah pusat, bukan kami yang menyeleksinya. Jadi oleh karena itu, sebagai perwakilan pengajar praktik, kami berharap sekali agar mereka diperdayakan nantinya, baik di pemerintah kota, baik itu di dinas pendidikan, lingkupnya di sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, mereka punya kemampuan dan kemauan insya Allah untuk menggerakkan paling tidak di sekolah Bapak Ibu dan di komunitas pembelajar di sekitarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili pengajar praktik Kota Bengkulu mau mengucapkan ribuan terima kasih kepada terkhusus kepala sekolah. Kepala sekolah ini luar biasa andil mereka dalam rangka mendukung para guru penggerak. Saya salut sekali, ada satu sekolah itu sampai 9 CGP berasal dari sekolah itu. Kita kasih aplaus untuk Ibu Meriana. Saya salut karena luar biasa beliau, karena saya kebetulan PP di sekolah itu memang luar biasa dukungan beliau. Dan begitu juga kepala sekolah lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Bapak Ibu, kami mohon maaf juga pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Mungkin tingkah laku perlakuan kami ketika kami bertamu kurang berkenan dalam membimbing anak Bapak Ibu, guru-guru Bapak Ibu kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Balai Guru Penggerak, Bapak, kalau sampai
juga terkhusus kepada Pak Hendra sebagai pemimpin. Kami mengucapkan terima kasih. Walaupun kami ini perpindahan tangan dari LP2KS Solo, tapi beliau masih ikhlas menerima kami. Kami terima kasih, begitu sabar BGP dalam melayani kami. Tingkah pola kami yang mungkin ada yang suka emosional, mungkin sifatnya ya bagaimana namanya ibu-ibu mengurus ibu-ibu nih Pak, ya begitulah. Tapi intinya tidak dari hati kami. Kami ingin kerjasama kita terus berlanjut, dan insya Allah jika memang para PP ini masih bisa diperdayakan, mereka siap, insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya memohon kepada rekan-rekan PP saya untuk berpamitan kita semua di sini. 6 bulan sudah selesai tugas kami Bapak Ibu. Batas ini mungkin akan ada angkatan ke-6. Untuk angkatan ke-5 ini selesai sudah tugas kami. Ketika kami hadir, kami mengucapkan salam secara bersama-sama. Dan izinkan ketika kami menyelesaikan tugas kami, kami pun memohon izin untuk berpamitan secara bersama-sama di sini. Oleh karena itu, ada yang terlupa oleh saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi, ya Pak Zainal yang selalu bikin surat tugas yang luar biasa memotivasi kami. Mohon maaf Pak, bukan berarti menindakkan. Insya Allah kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas perlakuan dan tindak kami. Saya panggil kembali ke awalnya tadi, saya panggil Ibu Apriensi Heni, yaitu seorang PP yang berasal dari SMP 14. Tepuk. SMP 4 Makahi Batin. Ibu Eni Yuliana yang juga berasal dari SMP 4. Ya, PP ada 2 di SMP 4. Mana Ibu Kepala Sekolahnya hadir? Oh tidak ya? Oke, salam saja Ibu. Kemudian saya panggil Ibu Titi Sumani, luar biasa beliau ini, dari SMA Negeri 10. Oke. Kemudian Ibu Sukamin yang luar biasa anggotnya hari ini, dari SMA Negeri 9. Ibu Sarma Yedi dari SD Negeri 1 Kota Bengkulu. Ibu Mariuti dari TK Harum Kota Bengkulu. Ibu luar biasa anggotnya ini yang terakhir solehannya, Ibu Misni Azaiti dari TK Abdullah. Baik, saya ambil ini dulu. Saya mohon izin di tengah ya Ibu ya, boleh ya? Ya. Kami berdelapan di sini. Ya, 8 orang melakukan pendampingan 5 orang. Oke. 5 orang CGP yang ada. Jika 8 kali 5 itu ada 40 guru penggerak yang akan hadir di tengah-tengah kita nanti, yang akan membangun pendidikan di Provinsi Bengkulu, insya Allah. Bapak Ibu, mungkin ada sepatah 2 patah kata berbentuk pantun. Silakan Bu Eni. Ada? Ibu siapa? Terima kasih, ternyata saya diberi kesempatan pertama untuk membacakan pantun. Buah jarak jatuh berserak, dikumpulkan dalam peti besi. Wahai semua calon guru penggerak yang sebentar lagi C-nya hilang, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Oke, siapa berikutnya? Jalan-jalan ke luar negeri, banyak rumah berpagar besi. Mari
saya. Biji banyak, dimakan ngengat. Mari belajar sepanjang hayat. Guru penggerak selalu semangat. Demikianlah Bapak Ibu hadirin ada. Saya penutup tetapi tidak berpantun. Titip salam kepada siswa kita yang nanti Bapak Ibu cek GP, yang sebentar lagi C-nya sudah hilang menjadi GP. Titip salam dengan saya, dari saya, pendidikan yang utama, pendidikan yang bisa merubah. Didik mereka dengan hati, dengan berkolaborasi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah kami mohon pamit dan undur diri dari kegiatan program Guru Penggerak. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan selanjutnya, jadi masih terharu ya Pak. Kata sambutan selanjutnya dari tuan rumah kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Serliwati MPD. Kepada Ibu disilakan. Ibu Serli ini calon guru penggerak juga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, hal pertama yang ingin saya sampaikan sebelum memberi kata sambutan ini adalah permintaan maaf sebesar-besarnya dari kepala sekolah kami bahwa beliau ada urusan dinas ke luar kota. Jadi saya mewakili beliau untuk menyampaikan beberapa kata demi kata dalam kegiatan Lokal Karya 7 Panen Hasil kegiatan Guru Penggerak Angkatan 5 tahun 2022. Tapi Bapak Ibu semuanya, kepala sekolah kami, Bapak Eka Saputra MPD, beliau sangat support dan mengapresiasi penuh untuk kegiatan Lokal Karya 7 ini. Baiklah Bapak Ibu, tadi sudah melihat PP kami memberikan sedikit pantun. Saya juga akan memberikan pantun sedikit. Tolong teman-teman sekalian menjawabnya dengan cakep. Oke? Mengajar itu harus dengan hati. Agar memperoleh siswa yang berbakti. Selamat datang Bapak Ibu yang baik hati. Izinkan saya sedikit memberikan kata sambutan pagi ini. Yang saya hormati Kepala BGP Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolresta Kota Bengkulu atau yang mewakili. Yang saya hormati Komandan Kodim 0407 Kota Bengkulu atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan untuk seluruh pengawas, seluruh kepala-kepala sekolah yang hadir saat ini, panitia kegiatan serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terakhir, yang saya hormati dan saya sayangi untuk seluruh teman-teman seperjuangan saya, CGP Angkatan 5 Kota Bengkulu dan juga Ibu Pengajar Praktik Angkatan 5 Kota Bengkulu
yang paling berbahagia saat ini di aula saya ini, di aula SMA Negeri 5 ini. Puji syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehat, nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita semua, sehingga kita selalu dapat menjalin tali silaturahmi sebagai seorang hamba Allah yang selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW dan selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya bagi kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kami panjatkan kehadiran Allah bahwa dengan rahmat dan karunia-Nya akhirnya kegiatan Lokakarya 7 ini, panen hasil belajar pendidikan guru penggerak angkatan 5 dapat terlaksana di SMA Negeri 5 ini dengan euforia sukacita oleh seluruh CGP dan PP angkatan 5. Selamat datang di sekolah tercinta kami SMA Negeri 5 ini. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dari pelayanan ataupun perlengkapan yang tersedia. Kami selaku tuan rumah kegiatan akbar Lokakarya 7 ini, Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5, sangat bahagia dan berbangga hati bisa mendatangkan dan menghadirkan seluruh Bapak Ibu hebat, para tamu undangan semuanya. Guru adalah garda terdepan pendidikan. Oleh sebab itu, Kemendikbudristek itu mencanangkan program pendidikan guru penggerak untuk membentuk seorang tenaga pendidik menjadi pendidik pemimpin pembelajaran abad 21. Kemudian, insya Allah kami CGP Angkatan 5 Kota Bengkulu bisa menjadi pemimpin pembelajaran abad 21 sesuai dengan tuntutan zaman saat ini dan tetap berpegang teguh pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Suntolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutburi Handayani. Sedikit titipan yang tadi kepala sekolah saya WA-kan kepada saya, beliau menyampaikan, yang pertama, selamat berbahagia kepada seluruh CGP dan PP sudah menyelesaikan kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang kedua, semoga bisa menggerakkan komunitas belajar bagi guru lainnya di sekolah lain dan wilayah Kota Bengkulu. Kemudian yang terakhir, pesan kepala sekolah tadi, semoga konsisten bisa mengimplementasikan semua ilmu yang didapat sehingga mampu mengembangkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian juga Bapak Ibu, saya juga mumpung berdiri di sini sedikit menyampaikan beberapa kalimat dari lubuk hati saya. Segenap jiwa raga ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman CGP Angkatan 5 yang sudah membersamai selama 6 bulan ini kurang lebih. Terspesial itu buat adik-adik saya, Ice dan Dedi. Kemudian juga kepada 8 orang pengajar praktik hebat, terkhusus juga karena pengajar praktik saya itu di kelas, Bu Titi Sumarni dan Ibu Sukarli. Terima kasih untuk selalu sabar dan on time 24 jam selalu kami repotkan. Terima kasih banyak. Kemudian juga tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih, kebetulan Pak Hendranya tidak datang. Alhamdulillah berkat dukungan Kepala BGP Provinsi kemarin, kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, juga kepada Bapak Wawali yang tidak bisa hadir saat ini. Alhamdulillah berkat dukungan beliau dan juga teman-teman CGP semuanya, juga pengajar praktik saya, serta kepala sekolah dan keluarga besar SMA 5 Kota Bengkulu, saya bisa menjadi runner-up Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022. Terima kasih banyak teman-teman. Terakhir, mari teman-teman semua kita bekerja, berkarya, dan selalu berbagi praktik baik dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhlas tulus jiwa demi transformasi pendidikan yang lebih baik
untuk bangsa ini, terkhusus untuk Kota Bengkulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga Allah Azza wa Jalla menyertai kita semuanya di aula ini. Terakhir Bapak Ibu, karena saya tadi membuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan pagi tadi ini Bapak Ibu. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian kata sambutan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kata sambutan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekretaris Dinas, Bapak Dr. Agus Yanto MPD, sekaligus membuka acara Lokakarya 7 panen hasil belajar secara resmi. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang sudah menjawab salam, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusannya dan tentunya akan mendapat pahala dari Allah SWT. Yang saya hormati Kepala BGP Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, Bapak Kapolresta atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, Komandan Kodim atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu pengawas yang hadir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu peserta CPP dan CGP angkatan kelima, terus yang saya hormati Kabid kami ini yang selalu aktif, Pak Zainal Asmi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa memenuhi undangan dari BGP dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, memberikan nikmat sehingga kita bisa datang tanpa halangan apapun. Dan ini luar biasa karena banyak kegiatan di tempat lain, sementara kita bisa hadir mengutamakan kehadiran di sini. Terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu, dan tentunya kita semua mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat bin salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita selaku umat muslim, selaku umat Islam selalu istiqomah untuk berselawat. Mudah-mudahan kita bagi yang selalu berselawat akan mendapat syafaat beliau-nya, dan mari kita berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat beliau. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkhusus untuk kepala BGP. Yang pertama tentu kami menyampaikan permohonan maaf Pak, karena Pak Kades kami tidak bisa hadir, sedang mendapat musibah, mertuanya meninggal dunia dan saat ini masih berada di Kabupaten Bom. Jadi beliau mewakilkan kepada saya untuk dapat hadir di tempat ini. Yang kedua, kami mohon maaf karena
sampai tadi pagi saya berkonsultasi, berkomunikasi dengan Pak Ajudan Wali Kota. Ternyata memang tidak ada yang bisa mewakili dan menyampaikan kepada kami, tolong Bapak juga wakili. Jadi mewakili dua nih Pak, karena beliau saat ini sedang acara peresmian RSTG Rumah Sakit Tinogalo bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, semua unsur Forkopimda. Jadi beliau tidak dapat hadir di tempat ini. Pesannya adalah mudah-mudahan acara ini tetap berjalan dengan baik, dengan hikmat, dan mohon maaf karena memang bukan tidak mau, tapi memang acara yang bertabrakan sehingga beliau menyampaikan tidak dapat hadir. Jadi kami sampaikan mohon maaf yang saya terus kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya saya menyadari yang namanya mewakili di IPA ban serep. Jadi ban serep ini kadang dipakai, kadang enggak. Tetapi jangan salah, kalau nggak ada ban serep, Bapak, kalau mobil mau jalan ke Jakarta banyak pecah, nggak ada ban serep, penumpang pasti nggak bisa sampai. Itulah kira-kira, sekalipun kadang dipakai kadang tidak. Nah, namun demikian, tentunya kami menyadari siap kapanpun jika diperdayakan atau dipakai mewakili ban yang sebenarnya untuk menyampaikan penumpang sampai ke Jakarta. Jadi itulah kira-kira. Kemudian namanya mewakili Bapak Ibu. Mewakili itu tentu tidak sebaik dan tidak sebagus yang diwakili. Sehingga kalau nanti apa yang saya sampaikan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, tentu kami mohon maafnya. Sebab namanya mewakili Bapak Ibu. Ada yang tidak pas, dari bahasa, tutur kata, atau ilmu, tentu saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kepala BGP yang kami hormati, atas nama pemerintah Kota Bengkulu, kami menyampaikan terima kasih melalui Bapak karena program kementerian ini di Kota Bengkulu dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan tentunya ini adalah merupakan sesuatu yang luar biasa karena akan menghasilkan aset juga yang luar biasa menjadi pemimpin-pemimpin belajar di sekolah. Tanpa BGP berjuang keras padahal dengan program baru bulan Juni mungkin anggaran belum turun, tetap luar biasa dengan waktu yang singkat semua bisa berjalan dengan baik di semua kabupaten sesuai dengan program yang sudah dicanangkan. Jadi ini luar biasa. Mungkin kalau kami Pak nggak ada anggaran, bulan Juni belum ada anggaran, kami nggak tahu Pak. Nah, ini luar biasa karena kebanyakan di antara kita, kebanyakan tidak semuanya, kalau kita mengerjakan sesuatu itu masih ada berpikir profit. Kamu kerjakan ini, lalu udah jawabnya Pak, saya udah PAPO. Itu yang sering terjadi. Kalau kita sudah bekerja dengan saya bakal PAPO, yakinlah itu bukan pekerjaan yang muncul dari dalam hatinya, sehingga pekerjaan itu akan sia-sia, bahkan mubazir yang dia kerjakan. Di samping memang kerjaannya tidak tuntas, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ini luar biasa. Tepuk tangan untuk BGB. Ya. Luar biasa. Jadi kami juga sangat bangga dengan guru kami, walaupun masih banyak di Kota Bengkulu ini yang masih belum tergerak hatinya untuk menjadi calon guru penggerak, padahal sudah dibiayai oleh pemerintah dengan biaya yang cukup besar. Artinya ini adalah pendidikan gratis. Ini baru dinamakan benar-benar pendidikan gratis. Pendidikan pembelajaran ini untuk bagi guru calon guru penggerak dan pengajar praktik ini luar biasa. Karena tidak kurang dari biaya 30 juta per orang dalam satu kegiatan untuk menyelesaikan pendidikannya itu. Ini kan luar biasa. Namun demikian, jangan sampai Bapak Ibu tidak bersyukur. Sehingga kalau kita tidak bersyukur, maka ilmu yang kita dapatkan pun akan hilang, tidak barokah. Tentunya kami dari Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Bengkulu melalui pemerintah kota, pikiran kami yang pertama adalah memberdayakan bagi Bapak Ibu guru-guru yang sudah menyelesaikan guru penggerak untuk diprioritaskan menjadi kepala sekolah. Ini usulan kami, nanti tentu akan kami sampaikan kepada pemerintah Kota Bengkulu. Karena memang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 40 tahun 2021, bahwasanya untuk menjadi kepala sekolah syaratnya adalah harus dari kawan-kawan kita yang mempunyai sertifikat guru penggerak. Kalau kemarin kita belum mengangkat kawan-kawan kita yang tidak memiliki sertifikat guru penggerak karena memang programnya belum berjalan, sehingga yang kemarin adalah kesempatan. Tetapi kami dari pemerintah Kota Bengkulu sudah mengantisipasi, kami menghabiskan semua kawan-kawan yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah. Nah, ini kami sudah berupaya melalui Kepala Dinas, melalui pemerintah Kota Bengkulu, tetap menghargai prestasi Bapak Ibu sekalian yang sudah Bapak Ibu miliki. Ada beberapa catatan yang mungkin perlu kami sampaikan kepada BGP untuk disampaikan ke kementerian, barangkali ini juga catatan bagi kami. Ada dua program antara CGP dan CPP ini yang mestinya sama-sama untuk bisa memiliki kesempatan yang baik. Kalau dari CGP itu bisa menjadi kepala sekolah dan pengawas, tetapi kalau yang CPP ini masih perlu dipertanyakan. Dari CPP ini untuk menjadi pengawas seperti apa? Karena kalau saya baca CGP itu bisa menjadi pengawas, tapi CPP PP ya, pengajar praktik ya. Ya, ini masih terbawa karena hari ini belum pleno ya, belum ada ya. Nah, jadi PP dan guru penggerak ya, jadi PP dan GP. Sehingga bagaimana nanti supaya kawan-kawan yang PP ini juga pengajar praktik ini, kalau ingin menjadi pengawas itu menjadikan syarat juga, boleh, artinya tidak harus dari guru penggerak. Itu. Atau mungkin saya yang belum baca, mungkin nanti setelah ini barangkali ada peraturan yang bisa menyampaikan. Tetapi yang saya baca di peraturan itu hanya dari calon dari guru penggerak. Kemudian kami juga sempat bertanya kepada kawan-kawan, motivasi apa sih sebenarnya ingin menjadi guru penggerak itu? Saya tanya apakah menjadi kepala sekolah, ternyata enggak tuh Pak. Banyak kawan-kawan kita itu kalau saya tanya, Ibu mau jadi kepala sekolah? Enggak. Artinya Bapak Ibu yang nanti memiliki sertifikat guru penggerak, dia punya kesempatan, tapi belum tentu Bapak Ibu kita ini mau menjadi kepala sekolah. Artinya ini luar biasa. Motivasinya bukan untuk menjadi kepala sekolah atau mencari jabatan kepala sekolah, tapi memang benar-benar hanya tergerak untuk menjadi guru pengajar yang baik. Pesan yang ingin kami juga sampaikan kepada Bapak Ibu guru penggerak, yang pertama, tentu Bapak Ibu harus menjadi contoh di sekolah. Bagaimana praktiknya? Kalau di sekolah Bapak Ibu sampai sekarang, ya, umpamanya sampai saat ini masih ada sekolah yang belum login PMM. Mestinya guru-guru penggerak ini ya harus menggerakkan, ayo, siapa yang belum login? Jangan didiamkan saja. Itu berarti belum menjadi penggerak, baru untuk menjadi diri sendiri. Ajak kawan-kawan kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, kita lihat, namanya bergerak, ayo bergerak. Ajak kepala sekolah, Bu, tolong mari kita sama-sama lihat kawan-kawan kita yang belum login PMM. Kadang-kadang sekolahnya sudah login, tapi gurunya masih banyak di bawah itu yang belum login. Ini juga menjadi perhatian Bapak Ibu yang baik itu pengajar praktik maupun
Bapak Ibu yang sudah membuang sertifikat sebagai guru penggerak, betul-betul digerakkan, dilihat di dalam itu, ya, sehingga apa yang ingin kita capai tentang IKM ini ya bisa terwujud. Jadi bukan hanya sekedar formalitas pilihan-pilihan kurikulum, ada ke-13, kemudian ada kurikulum merdeka yang 1, 2, 3 itu. Ternyata setelah kita lihat di sekolah ada guru penggerak, masih juga belum login. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk nanti setelah pulang dari sini mulailah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Apalagi yang sudah menjabat sebagai kepala sekolah. Tentu ini juga harus menjadi perhatian yang sangat besar. Bagaimana mungkin kita akan menjadi lebih baik, menjadi guru penggerak, kalau masuk ke situ aja belum, masuk ke dalam pintunya aja belum. Bagaimana kita mau mengimplementasikan? Ada rumah, kita baru menuju rumah, sudah siapkan, buka pintunya aja belum. Bagaimana kita mau duduk, mau ngopi, mau minum, mau masak, mau sarapan? Tidak mungkin. Nah, inilah kita buka pintunya, kita masuk, kita lihat di dalam itu apa yang mesti kita lihat, apa yang mesti kita makan, apa yang mesti kita suguhkan atau kita berikan kepada tamu kita. Jadi ini yang paling penting, jangan sampai nanti begitu selesai hanya bangga saya guru penggerak punya SIM untuk bisa menjadi kepala sekolah. Nah, itu bukan itu, ya. Jadi bukan itu. Tapi bangga kalau nanti ada Bapak Ibu sebagai guru penggerak di sekolah, kawan-kawan gurunya semuanya bisa mendapat ilmu dari Bapak Ibu yang sudah menjadi guru penggerak. Juga yang paling penting Bapak Ibu, guru penggerak ini bukan hanya ilmunya, tapi bagaimana pola tingkah laku, tutur kata kita itu di sekolah juga menjadi contoh. Jadi bukan hanya sekedar akademiknya bagus, terus guru penggerak punya SIM, tapi attitude-nya tidak baik. Bukan dilarang untuk ketawa, masih kadang ketawa-ketawa di depan murid sampai ininya kelihatan. Itu juga etika-etika yang perlu kita jaga. Bukan kita untuk berpura-pura, tapi guru memang boleh juga berpura-pura. Di depan murid berpura-pura baik, kalau di luar pun nggak baik silakan. Tapi percuma saja kita sebagai guru untuk tidak bisa menjadi contoh. Jadi berbicara dengan murid harus diperbaiki. Jangan sampai keluar muridnya bandel, muridnya nakal, mungkin tidak bisa mengerjakan soal, kalau bodoh, kalau lolo, kalau buyut, itu juga jangan dikeluarkan. Itu artinya kita bukan sebagai guru penggerak menjadi guru yang baik. Masih banyak kawan-kawan kita di sekolah, kalimatnya itu keluar dari lisannya itu masih ada yang seperti itu. Nah, inilah guru-guru penggerak untuk menjadi contoh. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Insya Allah. Jadi jangan sampai nanti kita sudah lulus, sama baik gitu. Percuma saja. Pemerintah sudah mengeluarkan uang banyak, masih sampai baik. Nah, ini jangan sampai. Itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, karena memang sekarang ini sudah zaman digital. Jangan sampai Bapak Ibu yang sudah selesai PGB ini masih juga kebingungan mencari huruf A, huruf B, huruf C, enter di laptopnya. Ya, masih ada. Karena begitu dalam aplikasi ada klik-klik-klik, tapi begitu membuat konten pembelajaran Bapak Ibu masih nyewa. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu sudah guru penggerak, dapat sertifikasi, datang terlambat, kalau ada guru honor, kalau wakil aku ya, Ibu udah pergi, padahal entah kemana. Ini juga banyak terjadi guru-guru yang punya sertifikasi, yang senior, justru bukan memberikan semangat, tetapi masih, tolong Ibu Ibu ada urusan keluarga. Nah ini, banyak sekali. Marilah kita mulai bergerak untuk memperbaiki hati kita, benar-benar tulus menjiwai apa yang sudah kita peroleh. Ini yang harus sama-sama kita sampaikan secara bersama-sama. Lalu kembali ke dasar, ingat tugas pokok Bapak Ibu sekalian. Tugas Bapak Ibu sebagai guru adalah mendidik dan mengajar. Jadi tidak usah nanti Bapak Ibu, jika ada kepala sekolah, ada kebijakan kepala sekolah, protes-protes, bikin petisi, bikin tidak suka, bikin tanda tangan, itu bukan urusan Ibu. Kepala sekolah itu adalah
amanah atau orang yang dipercaya oleh pimpinan kita. Apakah itu yayasan, apakah itu pemerintah kota, atau pemerintah provinsi. Bukan tugas kita bagi Bapak Ibu untuk membuat-buat, mengajak kawan bertindak tidak baik, mengasung-asung, tidak suka dengan kepala sekolah, buat tanda tangan. Itu bukan tugas Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah bagaimana Bapak Ibu menyiapkan pembelajaran, tujuan pembelajaran, evaluasi, menilai, segala macam. Mendidik anak kita menjadi lebih baik. Kalau ada kepala sekolah yang memang di pandangan Bapak Ibu tidak baik, sampaikan dengan baik-baik. Rapat, sampaikan apa yang menjadi masukan Ibu. Jadi jangan ada yang sering kita lihat di mana-mana. Ini kalau kita cegah sering terjadi Bapak Ibu. Akhirnya terjadi tidak kondusif lah di sekolah itu. Ya. Jadi tugasnya mengajar dan mendidik itu fokus saja. Tidak usah mengurusi kepala sekolah kami sering keluarnya. Kita harus tahu keluarga pasti punya program yang harus dikerjakan. Kepala sekolah kamu tidak mengajar. Ya memang sekarang kepala sekolah tidak harus mengajar. Itu Bapak juga harus tahu. Jangan nanti Bapak Ibu ya menyampaikan menghasut-hasut. Jangan kita punya menjadi penghasut dan penggibah di sekolah itu. Ya. Perlu kita ketahui semua Bapak Ibu, berdasarkan Permendikbudristek nomor 40 itu, kepala sekolah itu bukan tugas tambahan lagi. Ingat tuh. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kepala sekolah tidak mengajar, ya biar saja. Karena memang tidak, bukan tugas tambahan, sekarang sudah menjadi manajer Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah menjadi top manajer. Tapi harus manajer yang bertanggung jawab. Jangan sampai Bapak Ibu manajer hanya ngurusi bos. Ya, sibuk dengan dana bos. Cemano kita nak dapet kok. Cemano mbak promo dapet. Ingat Bapak Ibu, kepala sekolah yang hadir maupun calon-calon kepala sekolah, nanti ini saya doakan semuanya menjadi kepala sekolah yang lulus ini ya. Karena itu adalah merupakan bagian dari cita-cita sebagian kita semua. Dan ingat, semua program-program pemerintah pusat harus Bapak Ibu kerjakan, terutama rapor pendidikan. Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana membuat RKS itu harus mengacu pada rapor pendidikan. Jadi jangan sampai nanti kebiasaan-kebiasaan lama itu diulang kembali. Sekarang bukan zaman dulu yang semuanya ayo dulu saya ikut lah, jangan lagi. Kita harus berani mengubah diri itu dulu, sekarang bukan lagi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Selamat kepada Bapak Ibu semua yang hari ini saya doakan semuanya lulus menjadi guru penggerak dan guru praktik dan dapat diperdayakan, bukan dimanfaatkan. Bapak Ibu dapat diperdayakan oleh pemerintah kota, pemerintah provinsi dan sekolah serta masyarakat. Itu kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, lupa buka. Nggak pacak masuk gitu Pak. Baik, mohon maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Roka karya ke-7 hasil panen program pendidikan guru penggerak tanggal 22 Desember tahun 2022 secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Kota Bengkulu yang telah berkenan untuk membuka acara kita hari ini, dan kesan tadi yang sudah beliau sampaikan untuk kita semua yang hadir pada hari ini, insya Allah telah membakar semangat Bapak Ibu untuk terus konsisten dalam melakukan aksi nyata, sehingga ilmu yang didapat pada program pendidikan guru penggerak ini benar-benar dapat kita terapkan di sekolah kita dan juga diterapkan dalam komunitas kita nantinya. Acara selanjutnya Pak, ini ada penampilan drama dan tarian dari Bapak calon guru penggerak. Untuk yang pertama, penampilan drama dari kelas A. Kelas A ini ada 15 orang calon guru penggerak yang pengajar praktiknya adalah Ibu Priyanti Yuliana, Ibu Sarmayeni, dan Ibu Mariuti. Marilah kita saksikan bersama-sama penampilan drama
Live. Pak Epri. Epri ini live. Lagi. Ada kamera. Memori ada. Ada memori. Bukan memori. Memori penuh. Nanti juga. Dari ala-ala. Bergerak, menggerakkan. Pagi itu, murid-murid SD Karya segera bersiap untuk belajar. Sembari menunggu ibu gurunya, yaitu Ibu GP, anak-anak asyik bermain. Hei, kita bermain hot pita yuk. Ayo, hot pita alaihum gambreng. Kau kena tuki. Sedang asyik bermain, tiba-tiba Ibu GP masuk ke kelas dengan wajah yang menyeramkan, sehingga murid-murid pun takut dengan Ibu GP. Selamat pagi murid-murid. Bagaimana hari ini? Kita ada PR kan? Ayo, keluarkan buku PR-nya segera. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Siapa hari ini yang tidak masuk? Aku, Bu Guru. Mudi yang belum datang. Mudi, selalu Mudi. Setiap hari Mudi. Yang sudah, nanti akan Ibu hukum dia. Saat murid-murid membahas PR bersama Bu GP, tiba-tiba Mudi hadir dan mengetuk pintu kelas. Mana tangannya? Bu, maaf, saya terlambat lagi. Rumah saya kebanjiran malam tadi. Alasan terus kamu. Ibu tidak percaya dengan alasan-alasanmu. Sekarang kamu berdiri di sana, di lapangan, sambil hormat bendera. Nanti setelah selesai kelas Ibu, baru kamu selesai pulang. Baik, Bu. Ibu GP adalah guru yang tak mau memahami murid-muridnya. Tugasnya hanya mengajar pulang. Ya, jalan-jalan lah. Tak heran bila kabar Bu GP yang selalu memberikan hukuman kepada anak menjadi buah bibir bagi guru-guru lainnya. Datanglah Pak Ijan. Maaf Bu GP, apakah sebaiknya anak Mudi ada sanksi lain Bu selain dihukum seperti itu? Saya melihat dia begitu lemas, takut pingsan. Gak usah mikirin dia lah Pak, gak usah pusing-pusing deh. 3 bulan kemudian, kabar adanya pendidikan guru penggerak angkatan 5 terdengar oleh guru-guru di SD Karya. Semua guru berbondong-bondong untuk mendaftar
masuk Ibu GP. Pada tahap 1 diadakan seleksi esai. Tahap 2 seleksi wawancara. Tahap 3 seleksi mengajar, serta tahap terakhir pemberkasan. Akhirnya pengumuman keluar. Bu GP sendirilah yang lulus menjadi calon guru penggerak. Aduh, kenapa saya jadi lulus ya? Saya hanya ikut-ikutan teman saja ini. Aduh, kasihan lo Pak Kijang. Selamat ya Bu GP. Semoga Ibu mendapat membawa perubahan di sekolah, terutama perubahan untuk Ibu sendiri. Iyalah Pak. Terima kasih. Keesokan harinya, untuk melengkapi pemberkasan terlebih dahulu, CGP kembali meminta persetujuan oleh kepala sekolah. Dengan sangat terpaksa, Bu GP menemui kepala sekolah. Maaf Bu, permisi, saya ingin minta tanda tangan Ibu untuk persetujuan menjadi guru penggerak Bu. Wah, bagus itu. Sini, mana saya tanda tangani segera. Tapi Bu, sebenarnya saya belum siap untuk mengikuti guru penggerak ini. Loh, apa yang membuat Ibu belum siap? Ibu mempunyai potensi loh. Saya takut menghadapi 6 bulan ke depan Bu. Takut? Apa yang membuat Ibu menjadi takut? Saya takut karena saya tidak bisa belajar dengan baik. Saya tidak bisa mengikuti pembelajarannya. Meskipun nanti dipandu LMS Ibu. Bu GP, inilah saatnya Bu GP mengikuti guru penggerak ini. Siapa tahu ketika Ibu mengikuti kegiatan ini dapat membawa perubahan bagi sekolah kita. Ibu tidak usah khawatir. Saya sangat mendukung kegiatan ini. Baiklah Bu, saya akan ikuti pendidikan guru penggerak ini. Mohon bimbingannya ya Bu. Pendidikan guru penggerak pun akhirnya dimulai. Semua CGP mengikuti pembelajaran daring melalui LMS, luring melalui lokakarya, dan saat yang ditunggu-tunggu para CGP adalah kegiatan lokakarya. Karena kegiatan ini CGP dapat bertatapan langsung dengan pengajar praktik dan CGP lainnya. Baik Bapak Ibu, semuanya saat ini Bapak Ibu berada pada teknik mindfulness. Ayo tutup mata Bapak Ibu, coba kita rileks sejenak. Dengarkan lagunya baik-baik. Yes.